Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menggunakan Maple 18 untuk membuat suatu matriks. Langsung saja saya langsung mempraktekkan di sini dengan menggunakan Maple 18. Saya akan membuat suatu matriks. Saya kasih nama adalah matriks A. Tapi sebelum saya membuat matriksnya, saya panggil dulu with line algebra. Oke. Kemudian saya semikolon, enter. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang ada di linear algebra. Ya. Setelah itu saya langsung akan membuat matriks A. Saya kasih nama matriks A yang didefinisikan, ya. Matriks A itu berukuran 3 kali 3. Berarti saya tuliskan dulu matriks, ya. Saya akan membuat suatu matriks. Jadi untuk menuliskan matriks, kita lihat di sini sudah ada penjelasan bagaimana untuk menuliskan atau kita akan membuat matriks, yaitu dengan menggunakan seperti ini. Kita ketik saja matriks, ya. Kemudian matriks berukuran 3 kali 3, barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Nah, setelah itu baru saya isikan elemen-elemen yang ada di matriks. Misalnya baris pertama, karena kolomnya di sini ada 3, sehingga di baris pertama juga nanti terdiri dari 3 kolom juga, ya. Sehingga jika saya punya elemennya di baris pertama, kolom pertama itu adalah 2, maka saya ketikkan 2. Kemudian di baris pertama, kolom kedua itu adalah 3. Dan selanjutnya itu adalah 4, sehingga saya tuliskan 4. Nah, ini untuk baris pertama. Kemudian untuk baris yang kedua, misalkan saya punya elemennya adalah 3, 4, 6. Ya. Karena ada 3 kolom, dan yang terakhir itu adalah baris yang ketiga. Baris yang ketiga juga memiliki 3 kolom. Misalkan saya kasih elemennya adalah 5, 6, 7. Dan jangan lupa setelah selesai kita tutup kurung, ya. Karena di sini tadi ada tanda itu buka kurung itu, ya. Nah, setelah itu kita akhiri. Nah, kita enter. Nah, saya dapatkan di sini matriks A berukuran 3 kali 3 dengan elemennya di baris pertama, kolom pertama itu adalah 2, kemudian baris pertama, kolom kedua itu 3, dan seterusnya sampai di baris ketiga, kolom ketiga, elemennya itu adalah 7. Ini adalah matriks yang pertama yang saya kasih nama dengan matriks A. Kemudian selanjutnya itu adalah matriks B. Matriks B itu juga berukuran 3 kali 3, ya, sehingga saya tuliskan lagi matriks sama barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Dengan elemen-elemen di matriks tersebut, misalkan saya kasih elemennya adalah 1, 3, 4, kemudian di baris yang pertama, selanjutnya baris yang kedua itu adalah misalnya 5, 7, 6. Dan baris yang ketiga misalnya 4, 5, sama 6. Oke. Kemudian saya tutup dan enter. Nah, ini adalah matriks yang saya punya, yaitu matriks B sama ukurannya 3 kali 3. Kemudian saya akan membuat satu matriks lagi, yaitu matriks C. Matriks C di sini ukurannya adalah 3 kali 1, berarti barisnya ada 3, ya, kolomnya ada 1. Kemudian saya isi elemen-elemen tersebut. Karena barisnya ada 3, ya. Barisnya ada 3 dan kolomnya hanya ada 1, ya. Sehingga saya langsung kasih saja, misalnya elemennya adalah 2, 3, 4. Ya. Kemudian tutup kurung. Oke, berarti 2 di sini adalah di baris pertama. Kemudian untuk kolom
Kemudian kalau yang di sini adalah baris kedua untuk kolom ke-1 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian saya enter. Oke, ini adalah matriks berukuran 3 kali 1, banyaknya barisnya itu adalah 3, kemudian kolomnya itu hanya ada 1 ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan operasi yang ada pada matriks gitu ya. Misalkan saya punya scalar ya, atau nilai-nilai tertentu gitu, karena nanti saya akan mengalikan bilangan atau nilai tersebut dengan matriks yang saya miliki gitu ya. Misalnya saya kasih scalarnya untuk A gitu ya. A itu untuk bilangan 5. Kemudian saya juga kasih B itu adalah untuk bilangan 7 ya. Jadi saya punya 2 bilangan juga di sini. Nah, setelah itu saya akan melakukan operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan dari 2 buah matriks ya. Nah, suatu matriks itu bisa dijumlahkan itu jika memiliki orde yang sama atau ukurannya sama ya. Dan sekarang saya akan menjumlahkan matriks A ditambahkan dengan matriks B gitu ya. Nah, tadi saya sudah punya matriks A. Matriks A itu ukurannya adalah 3 kali 3. Kemudian matriks B itu juga ukurannya 3 kali 3 gitu ya. Jadi ukurannya sudah sama sehingga bisa saya jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya berarti misalkan saya kasih notasi baru untuk hasil dari penjumlahan matriks A dan juga matriks B dengan notasi D ya. Karena di sini tadi sudah ada C sehingga saya lanjutkan dengan D. D itu adalah hasil evaluatif ya, atau kita perhitungan suatu matriks dari matriks A ditambahkan dengan matriks B. Nah, kita lihat hasil penjumlahan dari kedua buah matriks tersebut adalah error. Nah, di sini error, kenapa error? To D is protected. Nah, berarti kita ganti ya, kita ganti D-nya dengan notasi yang lain karena D tidak bisa kita gunakan sebagai ini ya, variabel seperti itu ya, sehingga saya ganti dengan E. Nah, kemudian saya enter. Nah, kita lihat di sini hasilnya, hasil dari penjumlahannya itu kita cek tadi matriks A ditambah dengan matriks B itu adalah 2 ditambah 1 ya, berarti 3. Kemudian 3 ditambah dengan 3 hasilnya 6 gitu ya. Jadi kalau penjumlahan baris pertama kolom pertama itu dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama dari matriks yang lainnya. Nah, akan kita jumlahkan dan begitu seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghitung tidak hanya penjumlahan tapi akan dihitung pengurangan juga gitu ya. Sama perintahnya, berarti A dikurangi dengan B, misalnya seperti ini. Kemudian saya enter. Nah, karena di sini tadi saya sudah menggunakan E, sehingga biar tidak rancu saya kasih ininya F ya, bukan E lagi. Oke, nah bisa saya edit, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil pengurangannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah saya akan melakukan operasi dengan perkalian gitu ya. Perkalian antara matriks A dengan matriks B, saya kasih nama G gitu ya.
eval. Nah, berarti saya akan mengalihkan matriks A dot matriks B, gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks A dengan B. Kemudian saya akan mengalihkan matriks C dengan B, gitu ya. Saya kasih variabelnya yang berbeda lagi. Matriks A dikalikan dengan matriks saya akan mengalihkan matriks C dengan matriks B. Matriks C dengan matriks B. Nah, di sini tidak bisa dihitung karena dimensinya berbeda. Karena syarat suatu matriks bisa dikalikan itu ada syaratnya ya. Misalnya tadi matriks C ukurannya berapa? Ukurannya adalah 3 kali 1, sedangkan matriks B ukurannya adalah 3 kali 3, sehingga antara kolom dari matriks yang pertama dikalikan dengan baris di matriks yang kedua itu adalah tidak sama, sehingga tidak bisa dikalikan. Nah, sekarang coba kita lihat kalau saya akan mencari I ya, saya akan menghitung matriks I-nya itu adalah perkalian dari matriks B dikali dengan matriks C. Nah, ini juga tidak bisa. Karena apa? Karena illegal use of object as a name I. Jadi variabel I ini juga tidak bisa kita pakai gitu ya untuk mendefinisikan dari suatu nilai tertentu gitu ya. Sehingga saya gunakan variabelnya adalah C gitu ya, notasinya adalah C, kemudian saya enter. Nah, ini hasil dari perkalian antara matriks B dengan matriks C gitu ya. Oke, setelah itu karena tadi saya sudah mendefinisikan suatu nilai dari variabel A sama B ini ya, sehingga saya akan melakukan operasi perkalian matriks dengan skalar ya. Saya kasih nama matriksnya, hasil perkalian tersebut adalah K. Matriks K itu adalah perkalian dari 5 dengan matriks A. Berarti saya tulis lagi eval matriks, tadi skalarnya itu adalah 5 untuk A ya, kemudian dikalikan dengan matriks ini adalah matriks A. Nah, ini adalah hasil perkalian dengan skalar. Kemudian satu lagi saya kasih nama M. Nah, ini untuk konstanta yang P ya, P dikalikan dengan matriks P. Oke, kita lihat hasilnya, dan ini adalah hasil operasinya. Oke, nah sampai sini ini adalah beberapa contoh dalam pembuatan matriks dan juga operasi penjumlahan dan pengurangan dan juga perkalian matriks ya. Mungkin sampai di sini dulu, nanti saya lanjutkan lagi untuk penggunaan mapel untuk materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.